Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat Firqa dimanapun yang sedang berada, selamat malam dan ketemu lagi ya kita di segmen Explore sebuah rumah yang terbengkalai. Lokasi kita pada malam hari ini, teman-teman, saya cukup tertarik ya dengan keberadaan sebuah rumah megah yang terbengkalai ini. Dan cerita singkat dari keberadaan rumah yang terbengkalai ini, beberapa orang menceritakan rumah ini sudah terbengkalai sekitar 8 tahunan. Dan yang membuat saya tertarik untuk eksplor lokasi ini adalah sisi lain ya dari keberadaan sebuah bangunan yang cukup megah ya, yang berada di salah satu tempat di Jawa Timur. Dari cerita-cerita yang kita dapatkan dari sumber yang beberapa orang ceritakan ya, ada yang menyebut rumah ini merupakan hasil penganut pesugihan kuda Panoleh. Ini hanya sebuah cerita yang saya dapatkan dan kebenarannya saya tidak memvalidasi. Dalam artian saya tidak langsung membenarkan ya dari cerita apa yang saya dapatkan. Tapi setidaknya rumah ini keberadaannya memang diceritakan memiliki background tentang penganut pesugihan. Oke, kita lanjut explore teman. Jadi setelah terbengkalai yang seperti ini ya, pemiliknya memang bisa dibilang hijrah ya. Hijrah, nggak tahu kemana, pindah kemana. Tapi yang pasti keberadaan rumah ini memang sedikit menyisakan tanda tanya ya bagi orang-orang yang berada di sekitar lokasi ini, yang dulunya ya dikenal sebagai orang yang tajir melintir tanpa sebab yang jelas ya. Rumah ini perlahan dikosongkan, rumah ini perlahan ditinggalkan dan sepenuhnya kosong sudah sekitar 10 tahunan. Kita coba melihat teman. Aku penasaran ya dengan rumah yang disebut rumah yang dulunya dimiliki oleh seseorang yang menganut pesugihan. Kondisinya seperti ini. Apakah ada cerita-cerita yang mewarnai keberadaan lokasi ini? Dan beberapa orang memang tidak bercerita banyak ya tentang lokasi ini. Intinya lokasi ini setelah terbengkalai memang sudah tidak ada orang yang masuk lokasi ini. Bangunan yang semegah ini, bangunan yang sebesar ini ya, ini jelas-jelas dimiliki oleh orang-orang yang bisa dibilang tanda kutip berduit ya, karena benar-benar bangunan ini cukup besar teman. Kita tadi masuk dari arah situ ya, dan rumah ini berlantai 2. Di sini tuh adalah tempat garasi ya. Kemudian kita akan coba ya naik ke atas sana teman-teman. Serius rek, tempat ini seperti sudah tidak pernah terjamah ya, karena emang lokasinya ini teman-teman sudah nggak pernah dimasuki orang semenjak terbengkalai gitu loh. Di atas ruang garasi ya, di sini terdapat sebuah ruangan yang cukup besar juga, yang menurut aku lokasi ini juga merupakan salah satu lokasi explore ya, yang bisa dikategorikan pemiliknya adalah miliarder. Tonton,
kita sudah berada di lantai 2 ya. Kita akan coba terus lanjut explore. Walah. Wow. Lokasinya, Rek. Teman-teman, jadi rumah ini seperti yang sudah aku ceritakan ya, diceritakan oleh beberapa orang. Memang rumah ini dulu dimiliki oleh seorang yang terkaya ya, khususnya di area sini. Dan disebut-sebut pemilik bangunan ini adalah orang yang melakukan pesugihan kuda panoleh ya. Aku sendiri nggak tahu seperti apa sih sebenarnya cerita di balik rumah ini, tapi beberapa cerita menyebutkan hal tersebut, teman-teman. Memang keberadaan lokasi-lokasi seperti ini ya, khususnya bagi saya pribadi ya, tentang penyebutan rumah hasil pesugihan, saya sendiri sebenarnya apa ya, bisa dibilang masih mamang ya, masih ragu-ragu untuk penyebutan hal-hal yang seperti itu. Tapi memang dari cerita-cerita ya, dari orang-orang yang berada di sekitar sini ada yang menyebutkan hal tersebut. Meskipun saya sendiri tidak membenarkan ya apakah hal ini benar atau salah, tapi setidaknya ada cerita di balik tempat-tempat yang terbengkalai seperti ini, teman. Mungkin untuk selanjutnya kita akan coba yang masuk lewat sini menuju akses ke lantai 2 ya dari keberadaan rumah ini. Benar-benar ini rumah yang menurut aku cukup besar ya, cukup besar, cukup megah juga, yang berdiri di salah satu tempat yang strategis ya di Jawa Timur. Oke, teman, kita lanjut saja ya, explore masuk ke dalam sini. Jendelanya pun cukup besar ya, tapi saya akan coba lompat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bikin terang, teman. Luar biasa ya. Sebuah rumah lantai 2 yang menurut aku cukup besar. Yang rumah-rumah seperti ini hanya dimiliki, sekali lagi ya, oleh orang-orang tertentu, teman. Di sini ada beberapa kamar ya di lantai 2 yang seperti ini. Namun secara keseluruhan aku melihat bangunan ini memang hanya tertinggal ya, bangunan kosong saja. Meskipun ini dulunya dimiliki oleh seorang miliarder ya, bisa dibilang seperti itu. Luar biasa. Di sini kalau aku perhatikan peralatan mandinya pun juga sudah ciri khas ya dari rumah-rumah seorang miliarder yang di beberapa tempat saya eksplor. Saya di lantai 2 ini terus terang ya lebih merasakan, lebih sedikit terasa ya merinding jika dibandingkan kita eksplor di area kita masuk. Kebenaran ataupun ketidakbenaran akan sumber cerita tentang lokasi ini memang berdasarkan dari sumber cerita ya, dan tentunya sumber cerita-cerita tersebut tidak memiliki dasar kebenaran, teman. Yang saya maksud tidak memiliki dasar kebenaran ya adalah sebuah cerita terkadang lahir ya dari beberapa orang-orang yang mungkin mendapatkan cerita-cerita itu dari mulut ke mulut gitu ya, ataupun turun menurun. Ketika sebuah informasi disampaikan secara turun menurun dari mulut ke mulut ya, terkadang ada miskomunikasi juga, termasuk cerita tentang keberadaan lokasi ini.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sahabat, saya akan coba ya membacakan sholawat di tempat ini. Mudah-mudahan apapun dibalik cerita keberadaan rumah ini, saya berharap pemilik bangunan ini tetap dalam keadaan yang sehat walafiat, tanpa kekurangan sesuatu apapun ya, dan tentunya dipermudahkan segala kesulitannya. Bukannya saya tidak mempercayai ya sumber-sumber cerita yang lain, tapi jujur ya, saya masih meragukan dengan cerita-cerita yang beredar tentang rumah hasil pesugihan. Meskipun entah sekian persen ada juga yang benar dari cerita-cerita tersebut. Tentang lokasi ini saya nggak berani jamin ya apakah benar atau salah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ukhliqa wal khatim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatihi lima ukhliqa wal khatim lima sabaqna siril haqqi bil haqqi wal hati lima sabaqna siril haqqi bil haqqi wal hati ila siratikal mustaqim ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadarih wa miqdarihil adim wa miqdarihil adim. Di balik cerita horor tentang lokasi ini ya, sejauh ini saya belum menemukan titik merinding yang lebih kuat ya di tempat ini. Meskipun tidak bisa dipungkiri saya merasakan hal tersebut. Oke, kita lanjut ke lantai bawah teman-teman. Jadi handrailnya rumah ini juga sudah full stainless ya, kalau kita perhatikan teman. Seperti ini ya, saya bikin terang saja biar jelas. Nah seperti ini. Jadi ini sudah full stainless ya, dan harusnya rumah ini bisa menjadi salah satu bangunan yang mewujudkan kebahagiaan bagi para pemiliknya. Namun ya memang sekali lagi rumah-rumah yang seperti ini terkadang tidak juga ya menjamin kebahagiaan bagi para pemiliknya. Entah permasalahan apa yang terjadi ya dalam lingkaran permasalahan rumah tangga yang berkaitan dengan hunian yang seperti ini, tapi setidaknya bangunan-bangunan yang seperti ini menjadi saksi bisu ya atas segala cerita yang pernah terjadi dalam rumah ini. Wow, serius rek, rumah ini benar-benar besar ya teman-teman. Di situ ada bekas kamar mandi, dan ini merupakan bagian pintu utama ya untuk masuk ke dalam rumah ini. Sebenarnya yang seperti ini ya. Plafonnya dan lain sebagainya secara struktural semuanya masih oke ya, semuanya masih kuat. Hanya beberapa plafon yang mulai runtuh. Yang aku pikir wajar ya, tempat-tempat yang seperti ini pada akhirnya akan seperti itu gitu loh.
Seperti itu dalam artian itu rusak dengan sendirinya, teman-teman. Wah, dan kita sudah memasuki area dapur ya. Bisa dilihat, teman-teman, bekas kemewahan ya. Seorang yang terkaya di rumah ini ataupun di sekitar area rumah ini ya. Ini merupakan salah satu rumah termewah dulunya. Namun sekarang kondisinya seperti ini. Terbengkalai dan menyisakan banyak sekali cerita-cerita yang tidak terpecahkan. Seperti ini ya. Di sini ada satu ruangan. Wah, ini ruangan apa ya? Nggak tahu juga, ini ruangan kecil banget ya. Baiklah sahabat, kita lanjut eksplor. Dan sepertinya kita sudah memasuki area paling terakhir ya dari keberadaan rumah yang terbengkalai ini. Wah, ini penghisap asapnya masih ada ya. Nah, kalau saya perhatikan memang di sini hanya kosong saja ya. Sekali lagi tidak menyisakan sedikit pun properti lain yang berharga dari keberadaan rumah ini. Meskipun dulunya rumah ini dimiliki oleh seorang miliarder gitu guys. Waduh, ternyata di sini ada sebuah tamannya ya. Taman dalam rumah yang menurut aku keren. Karena kalau taman-taman yang seperti ini dibikin dalam rumah yang seperti ini, tentunya membutuhkan space tempat yang luas juga ya. Oke, kita lanjut explore ya. Wis jantenan keberadaan rumah ini rek. Bener-bener mewah dulunya. Wow. Jadi di bagian samping rumah ini ternyata ada sebuah kolam renang, teman-teman. Meskipun ini tidak terlalu besar ya, tapi ini cukup ya untuk renang harian gitu bagi para penghuninya. Kemudian kalau kita perhatikan ya, dindingnya ini juga udah kokoh banget ya, mengelilingi keberadaan rumah ini. Tapi memang kesemuanya sudah ditumbuhi dengan tanaman-tanaman liar yang seperti ini. Yang aku pikir sayang banget ya, rumah yang segede ini menjadi terbengkalai. Waduh. Ini ada pintu yang melengkung yang menurut aku keren gitu ya. Aku juga kurang paham sih kenapa rumah ini disebut rumah pesugihan gitu loh. Oh, di situ ada sebuah gazebo-nya, teman. Namun gazebo ini sudah hampir tertutup tanaman ya semuanya. Seperti ini sih keseluruhannya. Aduh, serius. Bangunan yang benar-benar megah eman ya jadi terbengkalai. Oke, kita keluar teman. Dan inilah ya yang beberapa orang itu mengait-ngaitkan dengan istilah pesugihan kuda panoleh. Karena di depan sini ya ternyata itu ada sebuah patung kuda yang sedang menoleh. Nah itu teman, mungkin ada kaitannya dengan ini ya. Tapi kebenaran itu hanya menjadi tanda tanya ya hingga saat ini. Apakah benar rumah ini dimiliki oleh seorang penganut pesugihan? Saya tidak berani membenarkan. Ya Allah, serius rek, rumah ini benar-benar besar ya. Dari depan saja kelihatannya seperti ini teman. Luar biasa banget. Baiklah sahabat, jadi eksplor lokasi ini hanya seperti ini ya yang bisa saya lakukan. Jadi untuk melihat keberadaan rumah yang menurut aku cukup megah ya, dikenal sebagai rumah seorang miliarder karena mungkin sekitar 10 tahun yang lalu ya rumah ini dikenal sebagai rumah yang termewah ya di sekitar area lokasi ini. Aku nggak berani membenarkan ya tentang segala cerita yang berkaitan dengan rumah ini yang dikait-kaitkan dengan istilah pesugihan. Namun setidaknya rasa penasaran saya akan keberadaan rumah ya yang seperti ini terjawab teman-teman. Luar biasa banget, rumahnya gede gitu ya. Apapun itu, mudah-mudahan segala sesuatunya kembali menjadi baik ya. Dan teman-teman, saya mohon maaf kalau ada
salah-salah kata dan sebagainya, langsung saja saya mohon pamit undur diri dulu. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai ketemu lagi di video-video saya berikutnya.